Saya tidak sanggup melihat saya dalam keranda. Itu pemikirannya setiap hari apabila dia dikatakan mengidap penyakit kanser tahap 4. Ibu bapa yang mendengar ya tentang kisah ini akan begitu risau, begitu sedih, begitu dibebani agar mereka ya yang seolah-olah iman juga tergoncang. Tetapi apa yang telah dikatakan seperti firman Tuhan hari ini, jangan takut. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya jangan takut ketika kita menghadapi bebanan yang berat. Tetapi kuasa setan sentiasa mau menghasut kita. Setelah itu kalau kita renung kembali dalam persiapan kedatangan Tuhan, 4 lilin ini yang dinyalakan mempunyai makna. Di mana Tuhan mau membantu kita untuk mau mengalami bagaimana Sang Penyelamat ini yang akan datang ke dunia untuk mau menyelamatkan manusia. Dia datang, dia hadir untuk mau memberikan kita harapan. Yaitu lilin pertama, kalau kamu masih ingat, Advent minggu pertama tentang harapan. Tuhan mau agar kita percaya melalui harapan inilah ya apa saja yang mengganggu dalam kehidupan kita, hope. There is a hope in life yang akan memberikan kita kekuatan kalau kita bergantung kepada tangan Yesus ini. Tapi bagaimana mau melakukannya? Di mana minggu ini saya terdapat seorang ibu yang datang jumpa Father mengatakan bahwa Father saya sakit. Ketakutan. Ya, dia merasa seolah-olah bebanan yang begitu berat yang ditanggungnya selama ini. Ketika dilihatkan dia punya phone, dalam gambar phone itu ada setan di sebelahnya. Ya, lalu saya bertanya apa yang berlaku. Lalu ketika didoakan dan dinyatakan juga bahwa dia pernah membuat pengguguran sebanyak 2 kali. Terpaksa disebabkan apa? Mentua tidak suka ada cucu. Jadi harus digugurkan. Setiap kali kandungan gugur. Ya, tidak apa yang berlaku? Ibu ini sakit. Ibu ini merasa seolah-olah bebanan itu, pintu dibuka, kuasa setan masuk, lalu apa terjadi? Dia menjadi seolah-olah tidak mempunyai harapan untuk hidup. Bebanan ya yang ditanggung oleh ibu ini begitu menyakitkan. Sehingga setan yang suka agar kita supaya mengungkit kisah-kisah lalu, supaya kita jangan maju ke depan. Kita hanya sentiasa mengungkit kisah lama. Dulu saya begini, dulu dia begini, sampai bila kita mau melihat kemajuan iman kita. Setan tidak mau agar kita memandang ke depan, karena dia mau agar kita sentiasa merasa beban, kesusahan, penderitaan, kelukaan, tidak ada penyembuhan. Itu yang setan mau agar kita sentiasa dalam golongan ini. Tetapi apa yang membuatkan kita ini dikuatkan? Lilin pertama, hope, harapan. Tuhan datang ke dunia untuk memberikan kita sekali lagi harapan. Karena campur tangannya kepada kita itu akan membuahkan hasil benih cinta yang begitu luar biasa. Kedua, apa yang Tuhan memperlihatkan kepada kita? Ya, damai. Lilin kedua yang kita diingatkan kembali lagi semusim Advent ini, di mana dia membantu kita merenung kembali. Ya, setiap perkara yang kita lakukan itu biar damai yang menyertai kita. Memang sukar kita dibebani dengan bermacam masalah, setiap hari berdepan dengan musuh-musuh kita. Setiap hari kita diberikan perangkap oleh kuasa setan yang menjatuhkan iman kita. Tetapi Tuhan mengatakan damai sejahtera besertamu. Tuhan tidak pernah ya meninggalkan kita. Dia memberikan kita satu petunjuk, damai. Lalu minggu ini kita merayakan apa? Sukacita. Sukacita yang menghampiri akan kedatangan Tuhan ini, kita mau agar kita terus merasa harapan, damai, sukacita. Maka itu kita dipanggil untuk bertobat. Pertobatan ya untuk kita supaya kita dibebaskan daripada semua perkara yang menghimpit dalam kehidupan, sehingga kita tidak dapat melihat adanya kuasa Tuhan yang hidup yang boleh menyembuhkan kita. Kita bertobat, tetapi kita tetap mengeluh.
mengeluh dan mengeluh bagaimana untuk mau mengalami hidup yang sebenarnya. Karena apa? Setan, dia tidak mau agar kita menemui jalan itu. Setan mau agar kita sentiasa jatuh dalam perangkapnya. Saudara-saudari, Tuhan yang telah memberikan kita nafas untuk agar kita supaya sekali lagi merasakan karunia keheningan yang Dia memberikan kepada kita. Kita semakin sibuk dengan persiapan Krismas. Janganlah kita lupa untuk menjaga keheningan yang memberi ruang kepada Allah untuk berbicara dalam hati kita. Ini termasuklah bagi mereka yang berada di rumah sakit, yang berada di rumah, yang berada di mana saja yang mengalami kesakitan. Apa yang Tuhan mau daripada kita adalah ruangan untuk kita tetap berdoa, bersatu. Ya, tapi ada di antara kita yang mengatakan, Father, saya berdoa dan berdoa dan berdoa, penyakit ini tidak pernah keluar daripada badan saya. Malah penyakit ini menjadi semakin menyakitkan. Pertama, apa yang berlaku? Karena kamu tidak percaya. Kedua, karena kesombongan rohani. Ketiga, karena kita merasa bahwasanya tidak ada penglihatan yang menunjukkan adanya harapan. Lalu kita pergi berjumpa apa? Dukun. Ya, minggu lalu ada satu keluarga datang yang juga mau menyerahkan jimat-jimatnya, yang satu bakul plastik yang besar itu mengatakan, Father, saya baru merasa damai. Saya mau melepaskan ini. Saya memegang ini, jampi-jampi ini selama 4 tahun. Tapi tidak dapat merasa apa-apa. Lalu saya ingin mau bertobat. Karena saya percaya dan saya yakin bahwa hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan yang akan menyelamatkan. Saya itu Tuhan tidak pernah putus-putus untuk mau memberikan kita petunjuk, sehingga Dia menunjukkan kepada kita bagaimana Elizabeth yang dikatakan mandul itu boleh melahirkan anak. Dan anak yang dilahirkan itu siapa? Yohanes. Yang membuka jalan bagi kita, bersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita dipersiapkan untuk mau mengalami apa? Kuasa Tuhan. Tetapi apa yang menghambatkan kita untuk melihat berkat-berkat ini adalah dosa. Dan siapa yang melakukannya? Kita manusia yang sengaja jatuh dalam perangkap setan. Banyak hal-hal yang berlaku membuatkan sehingga kita lupa adanya Tuhan. Ramai di antara kita yang membuat pengguguran bebas, seks bebas, yang melakukan bermacam-macam perkara hingga mereka lupa bahwa adanya penyelamat ini, yaitu Tuhan. Sehingga mereka kecewa, lalu mereka mengatakan jalan yang paling pintas bagi mereka, saya mau bunuh diri. Minggu lalu ada seorang belia yang mengandung. Dia mengatakan bahwa, Father, saya sudah puas hidup. Saya kecewa dengan saya punya teman. Dia berjanji dengan saya supaya kami akan tetap sampai kepada alam perkawinan. Tapi setelah dia melihat tubuh saya ini mengandung, dia lari jauh-jauh. Dia delete semua number saya. Dia tidak mau jumpa dengan saya. Sekarang saya tidak tahu apa mau buat lagi, Father. Bapak kamu tahu, mama tahu? Tidak. Apa yang harus saya buat, Father? Tell your parents, berani buat, berani tanggung. Ya, jangan gugurkan kandungan ini, kamu menggugurkan kandungan ini, kamu membuka pintu kuasa kegelapan. Bertobat. Itu banyak orang yang tidak tahu, ya, mereka hanya melakukan karena apa? Kepuasan. Tapi mereka lupa ada satu kuasa kegelapan yang telah mengheret mereka jatuh hingga mereka tidak dapat melihat adanya penyelamatan. Sangat menakutkan, ya. Tetapi manusia dengan kesombongan mereka mengatakan, Father is all about me. Itu hidup saya. Jangan ganggu saya, Father. Baik, tapi bagaimana nanti kalau hidup kamu itu sudah jatuh dalam perangkap setan? Tentu Tuhan mengingatkan kepada kita supaya jangan membuka jalan kepada kuasa kegelapan. Sama juga bagi mereka yang sakit. Ketika kita dalam keadaan yang begitu, sudah dalam tidak tahu mau buat apa, jangan lupa ada Tuhan.
yang menyelamatkan kita. Jangan lupa bahwa ada satu kuasa yang begitu luar biasa yang boleh membuatkan hidup kita ini sempurna. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah yang akan menyembuhkan kita, Allah yang akan memberikan kita penyelamatan. Ya, Allah yang juga berjanji bahwa di rumahnya itu terdapat banyak tempat tinggal, di mana dia tinggal, di situ juga kita akan tinggal. Maka dengan ini saudara-saudari, semoga dengan iman yang kita lihat melalui ya Elizabeth ini, yang telah menerima kabar daripada malaikat Gabriel dan juga Zakaria ini, memberikan kita pedoman bahwa Tuhan akan masuk campur dalam kehidupan manusia. Tuhan memberkati.